Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'adal mu'minina al-jannah wa wa'adal munafiqina wal kafirina an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ketemu lagi di video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-13. Yang kita pelajari pada video ke-13 ini adalah mujarrad ke mazid, atau huruf yang masih asli kemudian ada tambahannya. Untuk tahap selanjutnya, wazan yang dipelajari adalah perubahan wazan fi'il madi dari mujarrad ke mazid. Kegunaannya supaya kita mengetahui huruf tambahan dan sekaligus asli dari fiil tersebut. Yang pertama, yang ada tambahan satu huruf dari 3 menjadi 4. Perubahan dari wazan fiil madi dari wazan madi yang mujarrad ke mazid, dari 3 menjadi 4 ada 3 wazan. Yang pertama, dari fa'ala menjadi af'ala, ditambahin hamzah di awal kata. Kemudian dari fa'ala menjadi fa'ala, ditambahin alif sesudah huruf pertama. Lalu dari fa'ala menjadi fa'ala, ditambahin tasydid di huruf tengahnya atau pada posisi ain. Kemudian perubahan fi'il madi mujarrad dari 3 menjadi 5, ditambahin 2 huruf. Ada 5 wazan atau 5 pola. Yang pertama, dari fa'ala menjadi ifta'ala, ditambahin 2 huruf. Yang pertama huruf hamzah di awal kata dan huruf ta pada huruf ketiga. Kemudian yang kedua, dari fa'ala menjadi infa'ala, ditambahin huruf hamzah di awal kata dan nun di huruf kedua. Lalu wazan yang ketiga, dari fa'ala menjadi tafa'ala. 2 huruf tambahannya, yang pertama ta di awal kata dan yang kedua alif pada huruf ketiga. Kemudian dari fa'ala menjadi tafa'ala, ditambahin yang pertamanya ta di huruf awal dan tasydid pada huruf ketiganya, yaitu pada huruf ain. Kemudian dari fa'ala menjadi if'alla, ditambahin huruf hamzah di awal kata dan tasdid di huruf akhir. Jadi untuk fi'il madi mujarrad 3 huruf ditambah 2 huruf menjadi 5, ada 5 wazan atau 5 pola, yaitu ifta'ala, yang kedua infa'ala, yang ketiga tafa'ala, yang keempat tafa'ala,
dan yang kelima if'alla. Sedangkan fi'il madhi mujarrad 3 huruf ditambah 3 menjadi 6, hanya satu wazan, dari fa'ala menjadi istaf'ala. 3 huruf yang menjadi tambahan pada wazan istaf'ala adalah 3 huruf pertama, hamzah, sin, dan ta. Jadi kalau ada fi'il madhi berjumlah 6 huruf, maka 3 huruf pertamanya itulah tambahannya. Catatannya, huruf-huruf tambahan pada fi'il mazid ada yang 1 huruf disebut rubai, artinya hurufnya ada 4. Ada juga yang tambahannya 2 huruf disebut khumasi, artinya hurufnya ada 5. Dan ada yang 3 huruf disebut sudasi, artinya hurufnya ada 6. Sedangkan huruf-hurufnya yang masih asli atau mujarrad yang berjumlah 3 huruf disebut sulasi. Jadi fi'il berdasarkan asal usul hurufnya ada mujarrad dan mazid. Kalau mujarrad 3 huruf disebut sulasi. Kalau mazid ditambah 1 huruf jadi 4 disebut rubai, ditambah 2 jadi 5 disebut khumasi, dan ditambah 6 dan tambah 3 menjadi 6 disebut sudasi. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan huruf tambahan pada fi'il mazid. Yang pertama, wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Kata yang pertama wa artinya dan. Yang kedua anzala artinya dia menurunkan. Ciri dia pada kata anzala adalah harokat fathah di huruf akhir di lam. Kemudian yang ketiga min artinya dari. Yang keempat as-sama'i artinya langit. Yang kelima ma'an artinya air. Yang ketujuh dan kedelapan 2 kata bersambung tulisannya, yaitu fa akhraja. Fa artinya maka atau lalu, akhraja artinya dia mengeluarkan. Yang menunjukkan dia pada kata akhraja adalah harokat fathah di huruf akhir, yaitu di jimnya. Kemudian kata yang ke-8 dan ke-9 yaitu bihi, 2 kata bersambung. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua hi artinya nya. Kemudian kata yang ke-10 min artinya dari, yang ke-11 as-samaroti artinya buah-buahan. Lalu yang ke-13 rizqan artinya rizki. Lalu 2 kata yang terakhir tulisannya juga bersambung, yaitu lakum. Yang pertama la artinya bagi dan kum artinya kalian. Yang kita bahas pada latihan pertama ini adalah fi'il anzala. Anzala ini artinya dia menurunkan. Ciri dianya harokat fathah di akhir, yaitu di lam. Maka karena ciri pelakunya di akhir kata, termasuk anzala ini fi'il madhi. Dan hurufnya ada 4. Artinya ketika hurufnya ada 4 ditambahin 1 huruf, yaitu penambahannya huruf hamzah di awal kata. Ketika ditambahin hamzah di awal kata, maka wazannya adalah af'ala. Berarti ketika hamzahnya tambahan, huruf aslinya adalah nazala, nun, zai, dan lam. Kemudian yang kedua, akhroja.
yang artinya dia mengeluarkan, jumlah hurufnya ada 4 juga seperti anzala. Itu artinya ada penambahan 1 huruf karena aslinya 3. 1 huruf yang menjadi tambahan adalah hamzah. Maka karena hamzah huruf tambahannya wazannya af'ala. Dan ketika hamzah yang menjadi tambahan, huruf aslinya selain dari hamzah yaitu kharaja. Lalu kita masuk latihan yang kedua. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua 'allama artinya dia mengajarkan. Ciri dia pada kata 'allama adalah harokat fathah di mim. Kemudian yang ketiga Adama artinya Adam. Lalu yang keempat al-asma'a artinya nama-nama. Kemudian kata yang kelima dan keenam 2 kata bersambung yaitu kullaha. Yang pertama kulla artinya seluruh, yang kedua ha artinya nya. Jadi kullaha seluruhnya. Kemudian kata yang ketujuh summa artinya kemudian. Kata yang ke-8 dan ke-9 tulisannya bersambung yaitu arodohum. Yang pertama arodo artinya dia mengemukakan. Kata arodo mengandung arti dia. Ciri dianya adalah harokat fathah di huruf akhir do-nya. Kemudian yang kedua hum artinya mereka. Lalu kata berikutnya ala artinya kepada. Yang terakhir al-malaikati artinya para malaikat. Yang kita bahas pada latihan kedua ini adalah allama, yang artinya dia mengajarkan. Jumlah hurufnya ada 4. Berarti ada 1 tambahan huruf dari aslinya 3. Huruf yang menjadi tambahan pada fi'il allama ini adalah tasdid di tengah kata. Karena tasdid yang menjadi tambahannya, maka wazannya fa'ala. Dan huruf aslinya adalah a-la-ma. Karena tasdidnya huruf tambahan. Atau huruf aslinya ain, lam, mim. Lalu kita masuk latihan yang ketiga. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbaro. Kata yang pertama wa artinya dan. Yang kedua id artinya ketika. Yang ketiga qulna artinya kami berkata. Ciri kami pada kata qulna adalah na di akhir kata. Kata yang keempat dan kelima tulisannya bersambung yaitu lil malaikati. Yang pertama li artinya kepada, yang kedua al malaikati artinya para malaikat. Kemudian kata yang keenam usjudu artinya sujudlah kalian. Yang menunjukkan kalian pada kata usjudu adalah waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata yang ketujuh dan ke-8 li adama, 2 kata bersambung. Yang pertama li artinya kepada, yang kedua adama artinya Adam. Kemudian kata yang ke-8 dan ke-9 yaitu fasajadu, 2 kata bersambung. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua sajadu artinya mereka bersujud. Pada kata sajadu mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata berikutnya illa artinya kecuali. Lalu iblisa artinya iblis. Kemudian aba artinya dia enggan. Lalu wa artinya dan terakhir istakbaro artinya dia sombong.
Yang kita bahas pada latihan ketiga ini adalah istakbaro, yang artinya dia sombong. Yang menunjukkan dia pada kata istakbaro adalah harokat fathah di akhir, yaitu di huruf ro. Jumlah huruf fi'il madhi istakbaro ini ada 6. Berarti ketika hurufnya ada 6, sudah ditambahin 3 huruf, karena aslinya hanya 3. Apa 3 tambahan hurufnya? 3 tambahan hurufnya adalah hamzah, sin, dan ta. Artinya 3 huruf pertama itulah yang menjadi huruf tambahan. Ketika hamzah, sin, dan ta itu huruf tambahan, maka huruf aslinya adalah ka, ba, ro, atau kaf, ba, dan ro. Lalu kita masuk latihan yang keempat, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Yang pertama wa artinya dan. Yang kedua alladzina artinya orang-orang yang. Yang ketiga kafaru artinya mereka kafir. Pada kata kafaru mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Yang keempat wa artinya dan. Yang kelima kadzdzabu artinya mereka mendustakan. Pada kata kadzdzabu juga mengandung arti mereka dicirikan dengan waw sukun dan alif di akhir kata. Kemudian kata ke-6, 7 dan 8, 3 kata tulisannya bersambung, yaitu bi ayatina. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua ayati artinya ayat-ayat, yang ketiga na artinya kami. Kemudian kata yang ke-9 ulaika artinya mereka itu. Lalu ke-10 ashabu artinya penghuni-penghuni, dan ke-11 an-nar artinya neraka. Yang kita bahas pada latihan keempat ini adalah kadzdzabu. Jumlah hurufnya selain waw alif sebagai ciri pelaku ada 4. Karena ada 4, itu artinya sudah ditambahin 1 huruf, yaitu tasydid di huruf tengahnya. Karena ada tambahan tasydid, maka wazannya adalah fa'ala. Ketika tasydid yang menjadi tambahan, maka wazannya adalah fa'ala, dan huruf aslinya adalah kadzaba atau kaf, zal, dan ba. Sekarang kita masuk latihan yang kelima. Fanfajarat min husnata asyrata ainan. 2 kata pertama tulisannya bersambung. Yang pertama adalah fa artinya maka, yang kedua infajarat artinya dia terpancar. Pada kata infajarat mengandung arti dia dicirikan dengan tak sukun di akhir kata, meskipun dia perempuan atau disebut ihya. Kemudian kata yang ketiga dan keempat tulisannya juga bersambung, yaitu minhu. Yang pertama min artinya dari, yang kedua hu artinya nya. Kemudian kata yang keempat dan kelima menjadi satu kesatuan kata, yaitu isnata asyrata, artinya 12. Dan kata yang terakhir ainan artinya mata air. Yang kita bahas pada latihan kelima ini adalah fi'il infajarat. Selain tak sukun ciri hia, hurufnya ada 5. Infajaro, ada hamzah, nun, fa, jim, dan ro. Karena hurufnya ada 5, berarti sudah ditambahin 2 huruf, karena asli hurufnya 3. Apa 2 huruf tambahannya? 2 huruf tambahannya adalah hamzah dan nun di awal kata. Karena huruf tambahannya hamzah dan nun, maka wazannya in fa'ala. Karena yang menjadi huruf tambahannya hamzah dan nun, maka huruf aslinya adalah fajaro. Itulah
video pembelajaran terjemahan Al-Quran Metode Al-Huda yang ke-13. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.